dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku, dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kita berdoa. Kami telah bersorak-sorai Tuhan dengan segenap roh jiwa kami menghampiri tahta kudus-Mu, memuliakan nama-Mu yang agung, yang kekal itu. Tentu di dalamnya kami telah menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran kami. Lebih dalam Tuhan, kami mau masuk dalam kebenaran firman-Mu. Jamah lebih jauh Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman itu. Dan kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Kami boleh hidup bertindak seturut dengan kebenaran firman-Mu. Engkau dipermuliakan di sepanjang kehidupan kami. Segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan sabda-Mu, apapun bentuk roh itu, kami ikat kuasanya, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sungguh Tuhan, kuasa roh yang kudus yang menawan setiap hati pikiran kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berkati Tuhan mulut bibir hamba. Pakai menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga hamba pun diberkati. Dan semua kami yang mendengarkannya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom Aleichem. Haleluya. Maklum ya, suara yang sudah tua ini. Ya. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, perkenalkan dulu ya. Nama saya Pendeta Muara Tua Butar-Butar dari Medan ya. Tadi Pak Gembala sudah luar biasa mendukung, menyemangati kebatakan saya di tempat ini. Haleluya. Yang kedua, saya sudah pakai selendang Sumba ya. Artinya saya mencintai Sumba. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga, satu hal yang saya boleh saksikan. Sudah 11 tahun lebih mungkin saya kalau pagi dan malam harus mandi air hangat. Begitu ya. Tapi di Sumba ini enggak. Pagi mandi air dingin, pulang ke KKR mandi air dingin lagi. Badan saya sehat terus. Amin. Kalau di Jakarta udah totopore kata orang ya. Jadi luar biasa, Sumba ini buat saya adalah sebuah yang betul-betul mengajar saya lebih hebat. Terlebih teman-teman tim misi desa ini, waduh luar biasa. Belum saya dengar sungut-sungut dari mereka. Terus sukacita. Terus luar biasa ya. Saya jadi malu ya. Saya jadi malu buat mereka. Lanjutkan ya. Waduh, namanya saja belum saya kenal semua. Tapi saya sudah akrab banget. Saya sudah mengenal banget mereka adalah orang baik. Ya. Ada kami 3 orang dari Jakarta, yaitu Pastor Lendi Stefanus Rompis. Mohon berdiri, ini komandan saya ini datang ke Sumba ini. Silakan perkenalkan dirimu. Haleluya. Kemudian inang kami yang menjadi senior kami ya, dia udah 40 tahun kalau nggak salah, dia melanglang buana melayani Tuhan. Dia masih hadir, katanya sih umurnya sudah 80 tahun lebih ya. 85 ya, bagus dikoreksi. Boleh berdiri, inang kami baru Serigar. Iya, masih kuat naik turun gunung. Ya, luar biasa. Kita sekarang untuk firman Tuhan ya. Tentu sebelum saya baca, apa sih esensi orang Kristen itu? Esensinya adalah belas kasihan. Jadi kalau ada yang masih sombong di sini, jangan jadi Kristen.
Pakai belas kasihan memandang siapapun. Biar dia kaya, biar dia miskin, biar dia jahat, biar dia bodoh, pandang dia dengan belas kasihan. Seperti Yesus memandang semua orang penuh dengan belas kasihan. Lalu yang kedua, apa sih hakikatnya, esensinya kita beribadah kepada Tuhan? Hakikatnya adalah, esensinya adalah berjumpa dengan Tuhan. Itu hakikat ibadah. Jadi datang ke gereja bukan hanya penyembahan, pujian, tapi juga merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Sayang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Minimal firman itu engkau hafal 2 kalimat, bawa pulang ke rumah. Itu namanya berjumpa dengan Tuhan. Amin? Iya, jadi esensinya itu. Jadi orang Kristen penuh belas kasihan. Jangan memandang orang lebih bodoh daripada saya, enggak begitu Kristen. Jangan memandang orang lebih miskin dari saya, bukan begitu orang Kristen. Kita harus memandang semua orang dengan belas kasihan. Ya, hari ini bertobat kalau masih ada yang sombong. Hari ini bertobat kalau masih ada yang pelit, gitu ya. Ngerti nggak pelit? Ya, kikir di sorga ditolak orang pelit. Ya, sudah ada yang berjumpa nggak dengan Tuhan hari ini? Boleh tunjuk tangan. Oh glory, Tuhan Yesus, terima kasih. Sudah berjumpa semua ya. Artinya sorak-sorai pujian tadi itu udah sampai ke sorga. Amin. Sudah sampai ke hadirat Bapa. Dan Bapa mengulurkan tangannya untuk memberkatimu. Firman Allah bagi kita malam hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 26. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal 26 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Temanya Raja Usia. Segenap bangsa Yahuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yahuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yokolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Tuhan, supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu serta melakukannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekristenan itu juga ada 2 hal yang kita harus tahu. Ada orang mengawalinya dengan daging dan mengakhirinya dengan roh. Ada orang mengawalinya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Ini yang mau kita tandaskan malam hari ini. Ini yang kita mau lihat dalam diri kita hari ini. Dan selamanya kita boleh bertahan mengakhiri iman itu dengan iman atau dengan roh, bukan dengan daging. Saudara-saudara, 2 orang atau 2 pribadi yang menjadi contoh buat kita hari ini, tapi ayatnya boleh saya baca hanya dari 2 Tawarik ini saja. Nanti sekedar lintas saja yang kedua. Usia ini adalah raja yang sangat luar biasa. Ya. Dia berhasil. Apa saja yang diminta kepada Tuhan, apa saja yang dikerjakannya, dikatakan tadi berhasil. Karena apa? Dia selalu mendahulukan Tuhan dalam segala pekerjaannya, dalam segala usahanya, dalam wibawa kerajaannya, dia selalu mendahulukan Tuhan. Kita yang hadir ini, mari kita selalu mendahulukan Tuhan. Ya. Mohon izin Tuhan, saya mau melakukan ini, bla 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 bla. Ada amin? Iya. Raja Usia ini memimpin kurang lebih 40 tahun lebih karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Ya.
Kalau kita mau tahu lebih jauh, nanti kita baca kitab 2 Tawarik ini sampai selesai. Baru kita mengenal. Tapi apa yang terjadi di akhir kehidupan daripada Usia? Dia begitu terkenal, begitu tersohor, begitu hebat kepemimpinan kerajaannya. Semua orang salut sama beliau. Akhirnya dia melanggar suatu aturan ibadah. Dia mengambil keputusan untuk dia boleh membakar ukupan persembahan kepada Allah, melampaui melampaui perintah daripada para nabi atau para pemimpin gereja, pemimpin rumah ibadah. Dia nyelonong keturunan Harun yang memimpin bait Allah. Dia tidak mau mendengar kepemimpinan daripada para petugas bait Allah itu. Dia nyelonong masuk ke ruang Maha Kudus, lalu dia bakar sendiri ukupan itu, korban persembahan itu dia bakar sendiri. Padahal dia sudah dilarang, jangan. Ini perintah Tuhan. Ada tulah, ada kutuk yang akan terjadi jika raja menyampaikan persembahan korban bakaran itu. Ya, artinya Usia ini mengakhiri kerajaannya dengan daging. Pendek cerita, Usia ini mengalami satu musibah setelah keluar dari ruang Maha Kudus itu. Jidatnya kena kusta. Dan sampai meninggal, dia mati kena kusta. Ya, saya persingkat ceritanya, saudara. Raja Usia ini bukanlah teladan atau tipologi ataupun figur yang kita contoh hari-hari ini. Mungkin kita semua sudah mengawali kehidupan pelayanan kita dengan roh, dengan iman kepada Tuhan. Mari terus bertahan, mari terus pertahankan iman itu. Jangan terpancing dengan segala sesuatu yang ada datang dari dunia ini. Terlebih yang ada datang dari diri kita sendiri. Contoh kedua yaitu adalah anak bungsu yang meminta hak kesulungannya. Warisannya dia minta kepada ayahnya. Lalu dia pergi berpoya-poya menghabiskan hak warisannya itu. Setelah habis hak warisannya itu, dia hidup melarat. Dia hidup untuk makan pun sudah tidak bisa karena tidak punya apa-apa lagi. Lalu dia mencari pekerjaan, saudara yang kasih Tuhan. Pekerjaan di kandang babi. Dia boleh makan setelah babi habis makan. Dan ampas babi itu dimakannya. Tapi dia menyesal, dia berpikir di rumah ayahku banyak orang yang berlimpah ruah, makan dan minum. Dia menyesal, dia mulai angkat wajahnya, dia mulai angkat hidupnya, dia mulai angkat hatinya untuk kembali kepada bapaknya. Anak bungsu ini mengakhiri hidupnya dengan iman, dengan roh, ya kepada Tuhan. Lalu dia pulang ke rumah ayahnya pun menyambut dia, memberi dia pakaian yang terindah. Bahkan dijamu oleh ayahnya, dia boleh makan makanan yang lezat, makanan yang luar biasa. Artinya anak bungsu ini kembali mengakhiri hidupnya dengan iman kepada Tuhan. Mengakhiri hidupnya dengan roh, saudara yang kasih Tuhan. Saudara-saudara, kedua tipe itu bukan. Ada satu orang yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, yaitu si anak bungsu tadi. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini semua harus menyontoh si anak bungsu itu. Kenapa kita harus menyontoh dia? Karena kita semua ada di dalam satu wabah. Wabah apa itu? Kalau hari-hari yang lalu ada banyak orang takut wabah COVID-19. Padahal ada wabah yang lebih hebat, yang mematikan, yang bisa membawa kita masuk kepada neraka. Apa itu wabahnya? Dosa. Seringkali kita nggak beremeh dengan dosa. Kita hidup suka-suka. Kita hidup menurut pikiran kita sendiri. Kita hidup menurut apa yang kita tahu. Mulai hari ini, mari kita hidup karena kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, wabah dosa ini seringkali orang menikmatinya. Dia sadar
wabah ini bisa membawa kita kepada kematian yang kekal. Amin. Ya, waktu COVID datang, istri dan kedua mertua saya dalam waktu yang bersamaan dipanggil Tuhan karena COVID. Saya harus merawat mereka. Saya bilang sama COVID, "Hai COVID, aku gak ada urusan dengan kamu. Saya ada urusan dengan orang tuaku ini." Ya, begitu selesai mereka dikubur, saya cek ke rumah sakit soal virus itu. Dokter berkatakan saya negatif, tidak positif, saudara kasih Tuhan. Artinya apa? Saya punya semangat untuk melawan dosa itu. Saya punya semangat untuk melawan COVID itu, sehingga COVID itu tidak berdaya untuk menularkannya kepada kehidupan saya. Wabah inilah yang perlu hari ini kita boleh waspadai dalam kehidupan kita, yaitu adalah wabah dosa. Amin. Wabah dosa yang tidak siapapun boleh melepaskannya. Yang boleh melepaskannya itu adalah saudara dan saya di hadapan Tuhan. Ada hari ini dosamu yang mengikat engkau. Ada gaya hidupmu hari ini yang mengikat engkau sehingga tidak bisa fokus kepada Tuhan. Sehingga tidak bisa berjumpa dalam ibadah kepada Tuhan. Ada dosa yang harus dibebaskan. Ada dosa yang harus dibawa kepada Tuhan. Ada dosa yang harus disembuhkan, dibebaskan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, darah Yesus yang baru saja kita peringati kebangkitannya. Darah itu adalah legitimasi iman saudara masuk dalam surga. Yang kedua, darah itu adalah suatu kekuatan atau obat kesembuhan bagi sakit penyakitmu. Amin. Jadi jangan anggap remeh darah itu. Kalau kita sakit, dokter periksa dulu darahnya, kena virus apa. Jadi darah Yesus yang sangat mahal itu membayar dosa kita. Darah Yesus yang adalah legitimasi. Nama saudara ada dalam kehidupan, buku kehidupan itu. Jadi mari Bapak Ibu hari-hari ini, karena dunia sudah bergoncang-gancing, mari kita terus mencari Tuhan. Saya berikan tema dalam khotbah saya malam hari ini. Yang pertama adalah mencari Tuhan. Di perjanjian lama Allah bernubuat dan mencari manusia yang telah hilang akibat dosa. Allah menegur bahkan menghukum lewat kutuk dan bencana. Manusia tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak melakukan perintah Allah. Padahal dia sudah mendapat kutuk dari Tuhan. Jadi mari saudara, Allah telah mencari manusia itu. Setelah manusia itu berdosa, setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah mencari manusia itu. Tapi manusia tidak pernah mengenal siapa yang menciptanya. Ada banyak nabi, ada banyak rasul yang gagal untuk menyampaikan pesan Tuhan. Lalu Allah sendiri yang datang mencari kita, mencari saudara dan saya lewat Yesus Kristus. Saudara, pencarian Tuhan sampai dia mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Itulah utang yang tidak pernah habis kita bayar. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Jadi mari kita mencari dia. Banyak cara di dalam Alkitab, di perjanjian lama, saya melihat ada kurang lebih 70 ayat menuntun kita untuk mencari Tuhan. Jadi jangan satu pun di antara kita yang tidak memiliki ayat caranya mencari Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita hanya mendengar lalu melupakan firman itu. Ada kurang lebih 70 ayat untuk kita boleh pegang bagaimana caranya mencari Tuhan. Ya, siapa di sini yang sudah memegang satu ayat untuk dia boleh berpedoman kepada ayat itu mencari Tuhan? Ya, mungkin kita nggak punya ayat. Ya, mungkin kita hanya suka-suka saja mencari Tuhan. Ya, mari saudara kasih Tuhan, landasi pencarianmu terhadap Tuhan dengan firman Tuhan. Itulah landasan kita. Itulah yang membuka jalan bagi kita untuk mengenal jalan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi mari kita yang hadir ini, mari cari ayat firman Tuhan di dalam hatimu. Engkau remakan meteraikan itu. Inilah caraku mencari Tuhan. Ada banyak orang berpuasa mencari Tuhan, nggak salah.
Tapi dia tidak tahu landasan puasa itu apa ayatnya. Suka-suka aja begitu ya. Tapi mari saudara, bahkan kalau dia berpuasa, dia berteriak-teriak, aku puasa lu, puasamu gagal Bapak Ibu, amin. Tidak boleh seorang pun yang tahu kalau engkau berpuasa. Berdiam dirilah. Ini tanya orang, ya memang nggak boleh dibohongi ya. Ya puasa nggak lo? Oh enggak, padahal puasa nggak boleh. Sebetulnya ya, tapi lebih baik diam, jangan dijawab. Kalau ditawarin makan ya makan saja ya, amin. Supaya persahabatanmu dengan yang menawari makan itu boleh menjadi persahabatan yang indah di mata Tuhan. Amin. Iya, karena Yesus demikian ya. Waktu Yesus menjamu orang, pelacur itu dijamunya, ya dia tolak nggak? Enggak. Semua orang kita harus tolak. Misalnya diajak makan lagi puasa, makan saja. Kenapa? Kalau engkau menolak makan itu, dia akan memusuhi engkau. Batal puasa kita. Ya, ada banyak orang mencari Tuhan dengan hal-hal yang kurang pas dengan firman Tuhan. Ya. Mari selalulah berfellowship dengan Tuhan, itu cara yang kedua. Berfellowshiplah dengan Tuhan. Ya. Mari selalu berlutut di kaki Tuhan. Amin. Iya, berlututlah. Orang lain tidak bisa menyelamatkan engkau atas dosamu, nggak bisa. Bapak, mama, abang, adik kita tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu dosa kita. Amin. Berlututlah kepada Tuhan setiap saat. Itu cara kedua mencari Tuhan. Ya, berlututlah di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan itu tidak harus jungkal-jungkil gitu ya. Beri hatimu mengucap syukur kepada Dia. Tuhan, ini aku di sini. Roh Kudus, ini aku di sini. Itu artinya kita sedang membangun fellowship dengan Tuhan. Kita sedang berfellowship dengan Tuhan pada saat itu. Kenapa? Khotbah kemarin, kalau kita menyembah Allah, Dia mengingat kita. Amin. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Dia mencatat doa kita. Jangan pernah kita melakukan apapun tanpa doa. Jangan kita melakukan apapun tanpa bersekutu dulu dengan Tuhan. Dulu pertama saya bertobat, Bapak Ibu. Di Jakarta itu kan pakai motor harus pakai helm. Saya di helm itu teriak-teriak loh menyembah Tuhan. Sampai orang kadang-kadang ngapain ini orang? Orang jalannya kan udah berteriak, kalau udah menyembah, itu kita kadang-kadang nggak konsen. Orang ini naik motor, kenapa ini goyang-goyang? Padahal saya lagi menyembah dalam helm. Tapi harus juga menyembah dalam roda yang kebenaran. Termasuk dalam helm. Amin. Iya, mari saudara. Iya, mengikut Tuhan itu sebetulnya enteng-enteng aja. Kalau kita mau. Tapi kalau kita tidak mau, tidak memberi hati, susah banget mencari Tuhan itu. Susah, saudara. Belum lagi gengsi kita. Belum lagi kita yang terikat dengan dosa. Belum lagi gangguan utang dan sebagainya dan sebagainya. Susah, saudara. Mencari Tuhan kalau kondisi seperti itu. Tapi mari kita mulai bagaimana mencari Tuhan. Mari berfellowshiplah. Ya, sebelum kami ke sini kami berfellowship dengan Tuhan 2 puasa 3 hari di Bukit Doa di Depok. Sehingga hari ke-15 ini kami masih sehat walafiat. Amin. Ada Tuhan mengingat 2 puasa kami. Iya, enteng mengikut Tuhan itu. Jadi jangan dipersulit. Amin. Bangun gereja, jangan dipersulit Tuhan itu. Tuhan, gue mau bangun gereja. Tolong ya, dia catat saudara. Amin. Iya, saya pernah memimpin satu gereja. Kasihan dulu ya, supaya ini kok konsentrasi kembali gitu ya. Saya memimpin gereja 3 tahun. Gereja itu waktu pertama datang itu cuma 12 orang jemaatnya. Dalam waktu 3 tahun bisa 80 orang jemaatnya. Amin. Apa yang saya katakan kepada jemaat? Jangan beribadah minggu depan. Kalau tidak, berapologet dengan orang lain. Paham ya? Karena semua kita diperintahkan dengan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Sudah kasih Tuhan apa yang terjadi? Ada yang Buddha, ada yang Islam. Pada datang minta dibaptis.
Ya, saya larang mereka beribadah ke gereja kalau tidak berapologet. Menurut kalian salah nggak itu? Ya nggak salah, kalau dia berapologet ya datanglah. Sekecil apapun, mari kita berapologet. Mari kita menginjil kepada orang lain. Mari kita memberitakan Injil itu kepada orang lain. Sekecil apapun lakukan itu. Jangan blank, ya. Jangan tidak melakukan tugas panggilan amanat agung itu. Kerjakan itu. Amin. Itu saya perkatakan. Lalu di sebelum berkat saya bilang, Tuhan, 5 kilometer dari tempat ini Engkau curahkan hujan pertobatan. Menurut jemaat itu, ini pendeta gila ini. 5 kilometer banyak loh itu. Tapi itulah iman. Itulah apologetku secara roh kepada Tuhan. Saya rindu semua orang boleh diselamatkan. Ya, diselamatkan dan tidak seorang pun binasa. Jadi mari kita jemaat yang hadir ini, suara penginjil, suara misionaris, menginjillah. Ada mungkin saudara kita tidak mau ke gereja, katakan ayo ke gereja yuk. Ya, haleluya, ada amin. Iya, karena di saat kita membawa jiwa kepada Tuhan, maka kita dipahalai. Kita beroleh hidup, kita boleh memperoleh mahkota kehidupan. Tidak menjadi pembantu di sorga nanti, tapi kita punya mahkota kehidupan. Mari saudara, suara misi, suara penginjilan, suara amanat agung, kami harus sampaikan sebagai penginjil. Kemudian yang ketiga ini yang sebetulnya sudah kita lakukan, beribadah dan membaca firman. Saya harus ulang terus, kita harus beribadah dan membaca firman. Ya, di saat saya bertobat, saya baca firman. Siang dan malam sampai hari ini, saya baca firman Tuhan. Kenapa? Di saat saya membaca firman Tuhan, saya sedang berhadapan muka dengan muka atas muka Tuhan. Ya, betapa dekat kita di saat kita membaca firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari pulang dari tempat ini, dari ibadah ini, mari berikan waktumu 1 jam, setengah jam untuk baca firman Tuhan. Pasti engkau berubah. Karena firman itu pedang bermata dua. Dia mengubah arah hidupmu kepada keberhasilan. Nanti bagian terakhir keberhasilan. Ya, mari saudara yang kasih Tuhan, 3 hal ini gaya kita untuk mencari Tuhan. Pertama, berfellowship dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, beribadah dan baca firman. Baca firman ini adalah hal yang sangat saya nikmati. Saya pernah sakit jantung, harus dibypass. Hanya baca firman Tuhan, jantung saya sembuh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa yang sakit hari ini, jangan andalkan manusia. Manusia mengecewakan. Baca firman. Karena firman itu mengajar saya untuk menjadi pribadi yang sabar. Firman itu mengajar saya membersihkan hidup saya dari dosa. Firman yang saya baca itu memilah-milah hidup saya menjadi hidup yang semakin fokus kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan kita yang membuat kita berubah. Allah lah yang membuat kita berubah. Di saat saya berubah untuk membaca firman Tuhan, Allah mengubah secara otomatis. Amin. Ini Pastor Lendi ini, dia sekalipun muda, saya banyak belajar sama dia. Karena selama 20 tahun lebih saya dalam pelayanan, itu hanya seperti, maafin ya, karena memang harus tunduk seperti tempurung seperti kodok dalam tempurung. Tidak punya pengalaman eksternal. Pengalaman luar maksudnya, pengalaman misi maksudnya. Beliau ngajari saya harus tunduk. Ya, dia komandan saya dalam misi ini, amin. Ya, beri dulu kemuliaan buat hambanya, haleluya. Iya, buat Tuhan Yesus, amin. Iya. Terima kasih Tuhan. Ya, mungkin saya kurang hebat ya, tapi saya percaya Roh Kudus akan memeteraikan di hati kita. Saudara mulai hari ini akan berubah menjadi pengikut Kristus. Amin.
Siapa di sini yang mau kaya raya? Siapa di sini yang mau berhasil? Ya, ikuti tindakan usia ini di awal, tapi jangan ikuti akhirnya. Ya, dia berhasil dalam segala hal karena apa? Dia selalu berfellowship dengan Tuhan. Dia selalu sowan dengan Tuhan. Saya tidak mau berikan contoh manusia yang hidup menjadi contoh saudara soal beriman. Ada banyak di Alkitab contoh pribadi yang bisa kita tiru. Ayub misalnya, ya, Rasul Paulus misalnya. Jangan contoh pendetamu, dia masih hidup. Ya, contohlah pribadi-pribadi yang ada di Alkitab. Mereka sudah dijamin, mereka sudah dibuktikan imannya mengiring Tuhan. Ambil satu pribadi dalam Alkitab yang menjadi teladanmu. Siapa itu? Mungkin Rasul Paulus, Petrus, atau 12 Rasul. Baca dia secara pribadi. Ikuti mentornya, ikuti gaya hidupnya mengiring Tuhan. Demikian yang pertama, bagaimana kita caranya mencari Tuhan. Itu tertulis di Ratapan pasal 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, ya. Jadi Tuhan itu adalah baik bagi siapapun yang mencari Dia. Tuhan itu tidak pernah jahat bagi setiap orang yang mencari Dia. Lalu yang kedua, apa rangkaian yang kita harus boleh tahu mengiring Tuhan, yaitu takut akan Allah. Itu tadi di ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut Tuhan, takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Takut akan Allah ini mungkin semua kita sudah tahu, tapi lebih jelas takut akan Allah itu, mari kita tidak lagi berzina rohani. Paham ya berzina rohani ya? Artinya tidak lagi percaya kepada orang pinter, ya, percaya kepada dukun, percaya kepada iblis ataupun adat budaya yang mengajari kita segala sesuatu. Itulah artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan lebih jauh sudah dikasih Tuhan. Jangan berbuat dosa, itu takut akan Tuhan. Yang hari ini engkau mabok, jangan mabok lagi. Itu artinya takut akan Tuhan. Yang hari ini engkau berjudi, tinggalkan judimu. Itu artinya takut akan Tuhan. Yang hari ini engkau berzina biologis kepada orang lain, mengasihi istri orang, berzina, itu artinya takut akan Tuhan. Jadi firman itu tidak kita permainkan. Di gereja hebat, di luar kita tidak percaya firman. Takut akan Tuhan tentu Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kita. Seperti apa sih takut akan Tuhan? Kembali lagi kepada esensi tadi. Mari kita landasi hidup ini dengan belas kasihan. Itu artinya kita adalah mulai bergaya hidup takut akan Tuhan. Kita harus berubah dengan segala sesuatu yang kita hidupi, dengan segala sesuatu yang menjadi gaya hidup kita hari ini. Misalnya kita suka marah-marah, berubahlah. Karena perubahan itu akan membuat engkau menjadi berhasil di mata Tuhan. Berhasil dalam kehidupan hari lepas hari. Kita baca di Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua berkata di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah menuntut saudara dan saya untuk mempersembahkan hidup ini, hidup yang kudus di mata Tuhan. Itulah persembahan kita yang sejati bagi Dia. Yang pertama berkata, hendaklah kita berubah. Kita dulu yang harus berubah. Tuhan tidak bisa kita ubah. Amin. Haleluya. Tidak seorang pun di tempat ini yang mau mengubah Tuhan.
Tuhan itu tidak pernah berubah. Di saat kita berubah, maka Tuhan mengalirkan segala janji dan berkat-berkat-Nya. Di saat kita berubah, kita tinggal menadahkan berkat-berkat itu. Mujizat itu terus boleh terjadi kepada kita. Di saat kita berubah, penyakit kita dan kemiskinan kita, Tuhan akan ubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Rumusnya berubahlah. Ya, saya nikmati namanya perubahan hari lepas hari. Ya, kalau saya nggak punya uang, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak punya uang. Engkau berfirman, Engkau tidak meninggalkan aku. Iya, ada saja yang telepon Bapak Ibu, amin. Abu Tar lagi susah ya, iya lagi susah ini, amin. Iya, mohon nomor rekeningnya begitu. Tahu udah muncul 2 juta. Tuhan itu hebat. Jadi iya, kalau pengicil sih sudah menikmati itu. Amin. Kita nggak punya penghasilan loh, nggak punya pendapatan, kita nggak ada yang gaji kita, hanya Yesus yang menggaji kami. Amin. Iya, itu bukti, ada bukti hari ini. Kita udah 15 hari di sini. Kita makan 3 kali sehari loh. Karena apa? Iya. Haleluya. Iya. Saya kurang pandai bercanda ya. Kalau apanya bercanda jago. Saya belajar sama dia. Mari saudara, buktikan dong Tuhan itu hebat dan dahsyat begini. Langkahnya apa? Berubahlah. Siapa yang suka mabok di sini? Boleh nggak jujur tunjuk tangan? Malam ini kita mau berubah nih. Yang minum apa namanya, minuman keras ya. Saya udah 26 tahun yang lalu loh tidak minum alkohol. Botol-botolan saya tidak minum lagi. Jadi saya bisa sehat begini. Ini sudah 67 tahun umurnya. 10 tahun lebih tua dari Opa yang bersaksi tadi ya, luar biasa. Maju terus Opa ya, maju terus. Tangan Tuhan menuntunmu terus. Sampai ke surga yang engkau impikan itu. Engkau sudah melihat Tuhan, saya belum melihat surga. Maksudnya, Bapak sudah melihat surga, saya bangga dengan kesaksian itu. Mari kita semua hari-hari ini boleh melihat surga. Supaya pengharapan kita makin teguh, makin kokoh. Terima kasih Tuhan, kalau saudara tersinggung dengan firman, tersinggunglah. Jujur, tersinggunglah dengan firman. Saya juga bertobat karena tersinggung dengan firman Tuhan. Amin. Saya tidak mau menghina bobo saudara. Biar tersinggung dengan firman ini. Haleluya. Iya, saya bertobat karena tersinggung, saudara. Iya, waktu itu pendeta berdiri di mimbar yang gereja saya bangun. Saya udah undang dia, saya udah kasih uang sama dia. Saya ditembak sama dia soal baptisan, percik dan baptisan selat. Pak pendeta turun. Kami semua udah tahu itu. Sore hari, malam hari, jantung saya seperti dikerat gitu. Kok kenapa ini mah? Kok jantung saya detaknya kok ngaur gitu. Benar loh, ini kesaksian awal teguran Tuhan buat saya. Ya seperti waduh ini jantung kenapa ini? Ma tolong dipijitin makin dikerat gitu. Seperti nggak bisa napas lagi. Terus saya bilang, Tuhan, kalau saya salah tadi, tolong, saya mau bertobat. Saya mau terima itu baptisan. Iya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau karena tadi saya menurunkan hamba-Mu dari mimbar, karena baptisan, mohon ampun, saya mau ikut dibaptis. Saya mau ikut diselam seperti itu. Iya, hebat pertobatan saya. Tuhan mengubah saya, padahal saya belum mau berubah, saudara. Lalu sering kasih Tuhan jam 7 pagi, ada tukang pos datang ke rumah. Dikirim 10 traktat soal baptisan. Siapa yang kirim? Siapa yang tahu ini? Persoalanku. Meterai pos lengkap. 10 traktat soal baptisan. Waduh, saya baca. Loh, soal baptisan ini. Lalu saya bilang sama istri, sama anak saya 2, istri 4 orang. Ayo kita baptis yuk.
Baptis berempat. Ada ponakan saya juga yang tidak pernah ke gereja. Ayo baptis, yuk baptis. Pokoknya baptis. Baptis. Iya. Berlima kami dibaptis. Kami nggak ngerti. Nggak ada pelayanan baptisan. Langsung minta baptis saja. Pokoknya tenggelam, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Itu aja yang saya tahu. Itu aja yang saya tahu, saudara. Jadi mari saudara. Enak mengikut Tuhan itu. Enak. Ada lagi kesaksian satu ini lucu. Ada lagi satu lagi. Ada orang tergopoh-gopoh. Pak, anakku mau ujian besok untuk universitas negeri gitu. Tolong dong doakan. Ya. Iya doa, namanya tergopoh-gopoh gimana? Kita nggak bersiap-siap untuk berdoa seperti itu. Udah saya berdoa dalam nama Yesus, engkau lulus, engkau sukses. Terima kesuksesan itu, amin. Cuma seperti itu. Akhir bulan dia datang kepada saya, dikasih amplop saudara, tebal banget. Segini tebal. Saya masukin, ya mungkin ya uang 10 ribuan kali jadi tebal gitu ya. Lalu sampai di mobil saya buka, saya hitung 5 juta saudara. Cuma berdua saya singkat itu 5 juta. Iya. Lalu saya telepon orangnya, Pak, mohon maaf Pak, ini berkat saya terima. Tolong Pak, ini salah kasih apa bukan? Saya nggak pernah terima sebesar itu. Belum. Saya nggak pernah. Paling 500, 1 juta gitu ya. Tolong Pak dicek di tasnya. Barangkali ini salah kasih buat saya bilang. Dia diam aja, bingung dia. Kenapa begitu Pak? Iya. Saya nanti disalahin Bapak karena ini untuk yang lain lalu dikasih ke saya kan jadi Bapak jadi repot saya bilang. Enggak, itu milik Bapak katanya. Udah kantongnya aja katanya. Malu-maluin saya aja loh katanya. Enak loh, mengiring Tuhan itu enak. Amin. Ada lagi nih soal berkat dulu ya Pak ya. Soal berkat dulu ya. Ada lagi teman bisnis lah. Dulu saya latar belakang bisnis. Mengiring Tuhan sambil bisnis. Dapat uang pergi penginjilan seperti itu. Orang ini udah bangkrut. Tadinya dia kaya raya. Dia musuhi saya setelah dia kaya. Setelah dia bangkrut, dia telepon saya. Itu udah proses 5-6 tahun itu. Setelah dia bangkrut, dia telepon saya. Pak Pendeta, katanya. Dia tahu saya pendeta sambil bekerja. Dia tahu saya pendeta. Dia telepon saya. Pak Pendeta, berdoa dong. Apa itu? Ini ruko nggak laku-laku sudah 2 tahun. Katanya. Nggak laku-laku udah 2 tahun. Nggak ada yang nawar, nggak ada yang lihat katanya. Doakan dong. Caranya gimana? Ya doa telepon aja, saya doain pakai telepon. Bapak di surga, ruko belum laku itu. Punya Bapak Andreas Hendra Gunawan. Tolong kirimkan pembelinya. Itu hari Jumat itu. Hari Sabtu datang pembelinya sudah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya. Hari Sabtu datang pembeli langsung down payment. Tanda jadi 100 juta. Hari Sabtu sore saya dapat messenger gitu ya, masuk uang 10 juta. Banyak betul ini. Dia hitung 10% dari DP-nya itu. Dikasih 10 juta. Amin. Luar biasa loh. Nggak habis hari ini aku mau cerita soal hebatnya Tuhan menolong saya. Iya. Anak saya 4, sarjana semuanya. Sudah kerja. Cucu saya 6. Tapi istri udah dipanggil Tuhan, amin. Sudah jadi jomblo ya. Iring Tuhan itu enak, saudara. Mari berubahlah. Ada kejutan-kejutan yang Tuhan buat kalau kita berubah. Sampai kamu bingung gitu, apa lagi nih? Semenjak saya diancam bypass jantung, saya baca firman sembuh, sampai hari ini saya tidak ada gangguan jantung. Karena apa? Baca firman saja. Halo? Amin. Iya. Engkau miskin hari ini baca firman. 2 tahun ke depan kau kaya raya. Berkelimpahan kata Tuhan. Yohanes 10:10. Aku datang memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Pegang itu janji. Ya. Jadi mari saudara, takut akan Tuhan itu suatu hal yang harus kita kerjakan. Dengan cara berubahlah.
Ya, jadilah hidupmu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Selanjutnya Allah akan bertindak. Selanjutnya Allah akan memanage kehidupanmu. Selanjutnya Allah akan mengatur berkat-berkatnya bagimu. Dia tidak biarkan engkau kelaparan. Ya, luar biasa. Pernah kami penginjilan ke Nias. Saya bawa 11 orang. Saya biayai sendiri. Terus di Nias pulang kita tidak ada ongkos pulang. Sudah. Kita di sini aja dulu berdoa puasa begitu ya. Lalu saya telepon teman. Tolong dong. Kami nggak ada ongkos menyeberang ini. Berapa? 1,5 juta. Ya saya dikirim saudara. Begitu dikirim, tidak bisa diambil via ATM. Udah macet lagi saudara. Lalu supir kami orang seberang Islam. Om, uangku aja dulu pakai katanya. Hebat nggak pertolongan Tuhan? Iya, jadi enak melayani Tuhan itu. Akhirnya kita bisa menyeberang. Sampai di seberang di Sibolga, kita ambil di ATM. Kita bayar itu supir. Kita pernah bawa uang penginjilan itu cuma 1,5 juta. Ini Inang ini jadi saksinya ini. 1 bulan pelayanan keliling Sumatera. Lalu kita pulang, Inang tolong total berapa pengeluaran kita? 26 juta. 1,5 juta jadi 26 juta kita habisin. Hebat kita itu. Jadi Tuhan tidak pernah mempermalukan kita jika kita mau berubah. Berubahlah. Jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan kehebatanmu. Kita adalah debu di mata Tuhan. Kalau kita berubah, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu pasal 12 tadi, ayat 1 sampai yang kedua. Berubahlah. Amin. Yang tadinya tidak sayang suamilah. Amin. Tunduklah sama suami. Amin. Yang tadinya tidak sayang istrilah. Ya. Jangan pukuli dia. Itu hadiah terindah dari surga buatmu. Amin. Saya kalau tidur di kala ada istri, setiap malam cium dulu keningnya. Selamat bobo sayang, gitu ya. Amin. Iya, jadi saudara kasih Tuhan, enak mengiring Tuhan itu. Nah, udah ada yang bisik-bisik ini. Udah ada yang bisik-bisik ini. Iya, kita berfellowship saudara dengan Tuhan hari ini. Kemudian di bagian yang ketiga, Allah membuat semua berhasil. Ayat terakhir tadi, di ayat yang kelima tadi, ya saya berdiri di atas firman menyampaikan firman-Nya. Katakan tadi bagian yang terakhir, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, mau saudara sekalian berhasil hari-hari ini? Iya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya. Entar dulu, ya. Supaya berhasil harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Menaburlah. Amin. Menaburlah. Ya. Taburlah firman itu di hatimu. Taburlah hartamu untuk membangun kerajaan Allah. Jadi tidak begitu saja keberhasilan itu datang. Kita harus menabur. Bagaimana janda di Sarfa? Dia menabur. Lalu dia tidak habis-habisnya makan dan minumnya. Karena menabur. Artinya singkirkan roh kikir dari hidupmu. Menaburlah. Ini soal menabur saya boleh saksikan. Pendoa untuk persembahan dia bilang begini. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Waktu itu di kantong saya cuma 2 lembar, 100.000 dan 10.000. Tadinya pengen kasih yang 10.000. Iya. Amin. Ada yang ketawa ini. Saya kasih yang paling kecil. Padahal doa di mimbar yang terbaik. Yang terbaik kan 100.000 ya. Aduh, gemetar saya 100.000 ini Tuhan. Makan siang apa ini begitu ya. Tapi Tuhan taklukkan roh jiwaku. Saya kasih 100.000. Balik kanan gerak, jalan.
Apa yang terjadi saudara? Belum habis bubar jemaat, ada ibu-ibu cim-cim itu. Sudah tua dia. Pak Pendeta, ini ada berkat katanya. Waduh, cepat banget jawabnya loh. Cepat banget Tuhan menjawab keluh kesah saya. Cepat sekali dia jawab. Aduh, terima kasih Cim, terima kasih. Aduh, Tuhan memberkati ya. Dia pun sampai salah tingkah balik kanan geraknya. Saking terima kasih gitu terlalu banyak gitu. Iya, makasih Cim, makasih. Sampai bangun begini, seperti di Facebook. Dia balik kanan gerak. Sampai di mobil saya lihat. Nah mungkin dong di situ aku hitung. Malu dong. Yeah. Sampai di mobil saya hitung, saya menangis saudara. Ada 400.000 di dalam. Ya Tuhan, hebat kali kau ya. Nangis nggak bisa ngomong gitu di mobil, anak yang nyupir. Saya nangis, ya Tuhan, hebat kali ya. Jadi saya ajak anak, istri makan di bakmi dulu lah. Iya, saudara menaburlah. Amin. Supaya engkau berhasil. Jangan pelit sama Tuhan. Jangan pelit sama hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu mendoakanmu siang dan malam. Hamba Tuhan itu menopang kehidupanmu, menopang pekerjaanmu, menopang masa depanmu. Dia berdoa untukmu terus. Jangan pelit sama dia. Ya, ajak makan terus dia. Amin. Iya. Aja makan terus, biar doanya ke kamu terus. Ya mari saudara, aduh, mengiring Tuhan itu. Aduh, nggak bisa diceritain. Banyak banget peristiwa itu. Ya, saudara akan berhasil jika saudara benar-benar mau. Kita baca di Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama di sana syarat untuk berhasil. Yang sudah dapat boleh. Mazmur pasal yang pertama sampai yang ketiga dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, jadi malam hari ini firman Tuhanlah yang menuntun kita dalam gaya hidup sehari-hari. Jangan andalkan dirimu, men. Jangan tunjukkan ini gua, siapa lu. Jangan, tetaplah belas kasihan ada di hati kita. Tetaplah kita menjadi umat yang sudah berjumpa dan berfellowship dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang mengakhiri nanti hamba undang hambanya. Karena saya masih belajar dengan beliau ya, supaya lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Iya, kami undang WL dan musik untuk memimpin kita dalam doa altar call. Kami persilakan memang, Tuhan memberkati. Haleluya. Jesus Tuhan. Lagu apa? Haleluya. Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu bersihkan hatiku. Yesus,